Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 333. Bos Sun, saya minta maaf, kami tidak setuju dengan proposal untuk mengakuisisi grup kecantikan ini. Ren Yurou terjebak di sana. Dilema. Janji, itu untuk menjual ibuku. Jika dia tidak setuju, jika dia menceritakan kisah ibunya, dia mungkin akan mengalami malapetaka. Jadi, tepat ketika dia ragu-ragu tentang ini, Ye Tianzong tiba-tiba berdiri. Melihat ke atas. Melihat Sun Yuhuan. Dengan senyuman di seluruh wajahnya, dia tampak tidak terlalu tergerak, dan berkata dengan tenang, aku masih sama seperti sebelumnya. Di mataku, apa yang disebut ancamanmu bukanlah apa-apa. Grup kecantikan ini tidak bisa berikan kepadamu. Terlebih lagi, setelah kamu selesai berbicara, aku harap kamu dapat memikirkan bagaimana aku akan memaafkanmu. Jika tidak, kamu tidak akan hancur begitu saja, tetapi kemungkinan besar, kamu akan dibunuh. Anda, Sun Yuhuan sangat marah. Tampaknya Ren Yurou ragu-ragu dan hendak menyetujuinya, tetapi tanpa diduga, Ye Tianzong keluar di tengah jalan. Dari mana asal-usul Ye Tianzong? Apakah dia benar-benar tidak takut? Menurut pemahamannya, Zhang Chunqin paling peduli pada wajah, dan grup kecantikan ini adalah kerja kerasnya. Dianeksasi sendiri, tetapi mempertahankan posisinya sudah cukup untuk menyelamatkan muka. Sekarang saya masih ingin menolak. Sungguh tidak tahu malu. Tentu saja. Di matanya, Ye Tianzong hanyalah orang bodoh, yang datang untuk menimbulkan masalah. Keputusan sebenarnya harus berada di tangan Ren Yurou. Dia berusaha keras untuk menenangkan amarahnya dan berusaha untuk tidak berkonflik langsung dengan Ye Tianzong. Sebaliknya, dia berjalan berkeliling dan berdiri di depan Ren Yurou sebelum dia bisa membuka mulutnya. Para tamu yang menonton di sekeliling merasa luar biasa dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya berkata, Bos Sun, rahasia apa yang Anda miliki tentang Bos Ren, dan mengapa semuanya berantakan? Kalau tidak, mari kita bicarakan dulu, kita semua sangat penasaran. Tapi sejujurnya, jika Anda dan orang-orang dari Yexingmen menjalankan grup tata rias kecantikan bersama-sama, itu mungkin akan memberikan efek yang sangat bagus. Ini bisa dianggap sebagai aliansi yang kuat. Ya, bergabungnya Anda dengan kami pasti akan membuat pedagang kami merasa lebih nyaman. Dengarkan pertanyaan semua orang. Sepertinya jawabannya sudah ada. Tapi Sun Yuhuan sedang mempermainkannya, dia tidak percaya tekanan opini publik, Ren Yurou tidak berani setuju. Tidak sedang terburu-buru. Masalah ini pasti tidak terlalu glamor. Tapi, saya selalu punya prinsip, yaitu menjaga garis tipis dalam hidup saya agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Selama Nona Ren bersedia menyetujuinya, menurutku tidak perlu memecahkan masalah dan menanyakan kebenarannya. Lagi pula, siapa yang tidak punya rahasia? Sun Yuhuan berpura-pura sopan, dan setelah berurusan dengan para tamu sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya, menatap Ren Yurou, dan bertanya dengan percaya diri, Nona Ren, kamu juga tahu sikapku. Suamimu, semuanya dia bilang dia seorang bodoh. Aku tidak menghiraukan apa yang dia katakan. Sekarang, yang penting adalah pernyataanmu. Selama kamu berperilaku baik, semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak bahagia, aku khawatir itu bukan kehilangan ikan, tetapi kerugian keluarga. Saya pikir Anda harus tahu bagaimana Anda menjawab saya. Lihat adegan ini. Di luar toko, Zhang Chunqin memukul kaca dengan kesakitan. Saya tidak setuju, saya tidak setuju. Jika dia tidak setuju, dia akan mengungkapkan skandalmu. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa ditebus. Zuer di samping yakin bahwa Ye Tianzong tidak pernah berpikir untuk membantu, tetapi hanya bermain trik. Dia baru saja menerima pesannya, semuanya sudah siap, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang Chunqin, orang-orangku sudah siap. Sekarang, kamu cepat masuk, tarik Sun Yuhuan, seret dia, aku akan biarkan aku mengaturnya penembak jitu, cari posisi dan tembak kepalanya. Saat ini, aku hanya punya satu pikiran, yaitu membalaskan dendam ayahku. Kecuali dia mati, aku tidak akan bisa istirahat selama sehari. Kupikir gadis ini sedang bercanda, tapi aku tidak menyangka dia akan benar-benar mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Dan sepertinya itu bukan lelucon, ini nyata. Saat aku masuk, Sun Yuhuan masih harus memberitahunya. Apakah kamu yakin penembak jitumu berguna? Sejujurnya, Zhang Chunqin adalah orang yang telah hidup 40 atau 50 tahun,
dan tiba-tiba dia berdiskusi dengan sedikit bocah di sini, dan dia bahkan berpikir konyol meminta kepala atau semacamnya. Tetapi, kelompok kecantikan adalah kerja kerasnya, dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Tentu, saya sudah membesarkan orang-orang ini sejak lama. Dibutuhkan 1000 hari untuk mengumpulkan pasukan, tapi itu bisa digunakan dalam sekejap. Saya memiliki keyakinan mutlak. Sekarang, kita siap untuk segalanya. Yang kita butuhkan hanyalah Dongfeng. Aku hanya ingin kamu membantuku menemukan perspektif yang benar. Lalu, kita bisa mencapainya dengan satu serangan. Zhang Chunkin hanya ingin menyelamatkan kelompok kecantikan. Tanpa karir, dia merasa lebih buruk mati daripada hidup. Pokoknya itu saja, ayo kita lawan. Oke, aku berjanji padamu. Aku akan segera masuk. Apapun yang terjadi, aku akan menunda Sun Yuhuan. Aku akan memberimu cukup waktu untuk membidik, tapi jika kamu membunuh seseorang, itu urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Dengarkan kata-kata Zhang Chunkin. Zuer mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, ini hanya satu orang. Lakukan sesuatu sendiri, aku tidak akan mengkhianatimu. Faktanya, satu-satunya misiku semasa hidup, Zuer, adalah mengalahkan Sun Yuhuan ini. Selama dia meninggal, saya bisa menerima apapun. Cepat masuk dan tahan dia selalu bergelantungan, sungguh pusing. Setelah keduanya setuju, Zuer berjaga di luar, siap menyerang kapan saja. Dan Zhang Chunkin diam-diam menyelinap ke dalam toko, bersembunyi di tengah kerumunan, mencari kesempatan yang cocok untuk muncul. Sekarang, menghadapi segala macam tekanan dari opini publik dan ultimatum yang dikeluarkan oleh Sun Yuhuan, Ren Yurou tidak punya pilihan selain mundur. Setelah melihat Ye Tianzong, dia masih terlihat tenang dan tenang. Dengan adanya Ye Tianzong, dia memiliki kepercayaan diri. Jika dia mengatakan tidak, maka dia menolak. Yah, aku punya ide. Aku menuruti pendapat suamiku. Aku tidak setuju dengan lamaranmu. Dan menurutku, hari ini adalah upacara pembukaan toko kami. Anda di sini bukan untuk memberi selamat, tapi untuk membuat masalah. Jadi, maafkan aku tidak mau menelepon security. Sebaiknya kamu pergi sendiri dan jangan tinggal di sini lagi. Ren Yurou melawan dengan kekuatan. Itu di luar dugaan semua tamu. Terutama Sun Yuhuan. Dia melebarkan matanya dan menatapnya dengan tidak percaya. Ren Yurou, kamu benar-benar mengira aku bercanda, jadi kamu tidak berani mengatakannya. Kamu bilang. Tapi itu tidak masalah. Kami berjalan tegak dan duduk tegak, dan tidak ada yang perlu kami takuti. Bagus. Sun Yuhuan sangat marah. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya, yang ada hanya kehancuran. Setiap orang. Kalau begitu aku akan mengumumkan sesuatu kepadamu hari ini. Sebenarnya pemilik toko kecantikan ini, bernama Zhang Chunkin, dan saya adalah kenalan lama, dan identitasnya. Sun Yuhuan. Sun Yuhuan belum sempat menyelesaikan perkataannya, dan semua mata tertuju padanya. Kesal. Zhang Chunkin, yang pemberani, berteriak dan kemudian bergegas keluar dari kerumunan. Mama. Melihat kemunculan Zhang Chunkin yang tiba-tiba, Ren Yurou terkejut dan tanpa sadar bergegas untuk menghiburnya. Istriku, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang kamu harus menunggu di luar? Ren Dongguo juga penasaran. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam faktanya, tidak peduli seberapa baik dia, banyak hal yang harus didiskusikan secara terbuka. Namun, Chunkin terlihat sangat gugup ketika dia masuk. Setelah mendengar ini, dia melihat ke belakang secara khusus. Ye Tianzong menoleh dan menemukan Zuer di belakangnya. Zuer tersenyum di seluruh wajahnya, dan ada beberapa bayangan di belakangnya. Ye Tianzong langsung terkejut. Sebagai dewa perang yang telah bertarung di utara selama bertahun-tahun, reaksi bawah sadarnya adalah ada penembak jitu di belakangnya. Mama, coba pikirkan ini. Ye Tianzong segera berteriak, berjalan ke sisinya, dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak boleh bekerja sama dengan Zuer, dia hanyalah seorang anak kecil. Kami dapat memahami keinginan untuk membalas dendam, tetapi tidak perlu mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Di balik layar, selalu ada yang saya intip, dan misi Anda adalah menunda waktu, bukan? Ah! Zhang Chunkin terkejut. Ini adalah strategi yang baru saja aku diskusikan dengan gadis itu, mustahil bagi siapapun untuk mengetahuinya. Dan orang bodoh ini tiba-tiba mengungkitnya, yang membuatnya panik dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu? Saya juga tahu cara menghadapi Sun Yuhuan. Kebetulan kamu sudah keluar juga. Mulai sekarang jadilah penonton saja. Setelah berbicara. Untuk berjaga-jaga,
Ye Tianzong dengan cepat berdiri tegak dan berdiri di belakang Sun Yuhuan, lalu meminta Ren Dongguo keluar dan menghentikan Suer. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Ye Tianzong, karena kepercayaan buta padanya, Ren Dongguo bahkan tidak berpikir untuk lari dan untuk bertemu dengan Suer. Sekarang, Sun Yuhuan terkejut melihat Zhang Chunqin tiba-tiba muncul. Namun, setelah beberapa saat panik, dia menjadi tenang dan berkata dengan dingin, "Oh, protagonis kita akhirnya tiba." Semuanya, ini Zhang Chunqin yang baru saja saya sebutkan. Dia dan saya adalah kenalan lama, dan ada cerita di baliknya. Saya tidak tahu, apakah Anda tertarik untuk mendengarkan? Sun Yuhuan mencemooh. Para tamu di sekitarnya juga sangat tertarik. Lin Surong tidak percaya diri saat ini. Dia diam-diam berjalan ke sisi Ye Tianzong. Dia sekarang satu-satunya penyelamatnya. Dia tidak memiliki status di keluarga Lin, tanpa bantuan orang lain, akan sulit baginya untuk menyelesaikan reformasi. Bahkan khawatir akan ditinggalkan. Dia hendak berbicara, tetapi Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berbisik, "Tidak apa-apa, Tuan Lin. Di mata saya, Anda masih pewaris keluarga Lin. Kami akan membicarakan masalah Anda nanti. Sedangkan untuk di sini, pergi saja itu untukku." "Yah, aku percaya padamu." Lin Surong mengangguk. Kemudian, Ye Tianzong mengangkat kepalanya, memandang Sun Yuhuan, dan berkata, "Karena protagonis telah tiba, izinkan saya membiarkan Anda memainkan peran Anda terlebih dahulu. Tidakkah menurutmu kamu sudah menguasai skandal kami? Kalau begitu, mari kita buka telinga." Bab 334. Kata-kata Ye Tianzong. Sun Yuhuan kembali terkejut. Dia tampak membosankan. Setelah melihat Ren Yurou, dia merasa percaya diri. Zhang Chunqin ragu-ragu untuk berbicara, jelas takut pada dirinya sendiri, tetapi karena Ye Tianzong keluar untuk mendukungnya, dia benar-benar menyetujuinya. Lebih-lebih lagi, para penonton di sekitar sangat menantikannya. Rahasia apa yang disembunyikan Zhang Chunqin ini? Jadi, saya terus mendesaknya untuk berbicara. Tentu saja Sun Yuhuan tidak akan merasa kasihan pada Zhang Chunqin, begitu skandalnya terungkap, pasti akan dihancurkan. Tetapi, rencananya, dia ingin merebut hak operasional grup kecantikan tersebut, sehingga sekaligus memudahkan pengembangan bisnis lain. Dia jelas lebih menghargai kepentingan daripada keluhan masa lalu. Tetapi, kini tampaknya rencana tersebut telah berubah. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu hanya bisa menghancurkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Zhang Chunqin, hari-hari baikmu sudah berakhir. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Wajah Sun Yuhuan menjadi dingin. Semua mata tertuju padamu. Banyak tamu yang menantikannya. Lin Surong, Ren Yurou dan yang lainnya tampak khawatir. Dan Zhang Chunqin, yang merupakan orang yang terlibat, meninggikan suaranya sampai ke mulut tenggorokannya, berniat untuk menghentikannya. Namun, melihat penampilan serius Ye Tianzong, bisakah dia benar-benar membalikkan keadaan? Tanpa sadar dia melirik posisi di belakangnya. Diketahui bahwa Ren Dongguo sudah berdiskusi dengan suara pelan dengan Suer. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jelas penembak jitu Suer tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Dengan kata lain, saya sudah menjadi sepotong ikan di talenan. Biarlah disembelih. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia hanya bisa menunggu dan melihat. Zhang Chunqin ini adalah seorang wanita yang duduk di atas panggung di tahun-tahun awalnya. Tentu saja, Anda juga mengetahui detail saya. Namun, ketika saya berinteraksi dengan Anda, semuanya benar dan jujur. Bukan seperti dia yang selingkuh. Selain itu di tangannya, ada gambar awal kehidupannya sebagai resepsionis, di mana dia menghabiskan waktu minum dengan pelanggan dan berhubungan seks. Apakah menurut Anda orang seperti ini layak bekerja sama dengan kita? Biarkan orang seperti ini yang menjalankan kita toko. Dalam hati kami dapat bisakah kamu menanggungnya? Akhirnya mengatakannya. Setelah mendengar ini, Zhang Chunqin ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya dalam diam, tidak bisa membayangkan kritik seperti apa yang akan dia terima. Itu adalah Ren Yurou. Dari awal sampai akhir, dia telah memperhatikan Ye Tianzong. Selama dia memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan mengacaukan dirinya sendiri. Dan penampilannya saat ini memang bisa dimaklumi. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa aku sedang menunggu, mungkin keajaiban akan terjadi. Nona duduk di atas panggung. Apakah itu berarti kamu pernah bekerja dengan Bos Sun? Itu keterlaluan. Dalam urusan kita sebelumnya,
kamu belak-belakan, tapi dia merahasiakannya dari kita. Terlebih lagi, talenta berpendidikan tinggi seperti apa yang diiklankan ke dunia luar. Kami juga mempertimbangkan faktor ini sebelum menyetujui untuk memasok barang ke kantor pusat mereka, tetapi jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, bukankah itu menipu kita? Orang seperti ini punya masalah dengan karakternya. Katakan padaku, apakah itu benar? Sungguh, penuh badai. Semua tamu yang awalnya tertarik pada Zhang Chunqin tiba-tiba merasakan ketidaksukaan yang kuat terhadap Zhang Chunqin. Saya menanyakan pertanyaan itu dengan keras, merasa bahwa saya telah sangat tertipu. Pada saat yang sama, duduklah dengan tenang. Bukan hanya Zhang Chunqin, siapapun yang berhubungan dengannya, Ren Yurou, Ye Tianzong, termasuk Ren Dongguo, menjadi sasaran kritik verbal mereka. Semua orang sangat bersemangat. Dan efek seperti itulah yang ingin dilihat Sun Yuhuan. Dia memandang Ye Tianzong dan yang lainnya, dan mencibir di dalam hatinya. Jika Anda tidak memberi saya kesempatan, Anda harus merobek wajah Anda. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya secara langsung dan lancar, tidak ada masalah besar untuk mendapatkannya setelah Anda menutup pintu. Dan, untuk meningkatkan keaslian perkataannya, dia juga mengeluarkan ponselnya dan melihatnya satu persatu. Memang ada bukti foto bahkan video yang diambil pada tahun itu. Bukti yang jelas. Zhang Chunqin benar-benar patah hati. Saya pikir Ye Tianzong akan memiliki rencana yang cerdas, tetapi sekarang tampaknya tidak ada yang lain selain membiarkan orang lain memanipulasinya. Namun, sekarang setelah semua bukti telah dikeluarkan, tamu-tamu lain menjadi lebih marah, dan beralih dari mengkritiknya secara lisan menjadi pergi satu demi satu. Selain itu, rencananya juga akan membatalkan seluruh konter yang akan segera ditempatkan di toko induk. Apalagi perlu dilancarkan strategi boikot oleh seluruh masyarakat, agar toko kecantikan utama sudah tutup sebelum dibuka. Suasana tiba-tiba menjadi panas dan memanas. Tianzong, apakah kamu tidak punya rencana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tamu-tamu ini akan membuat keributan dan pergi, dan mereka harus membatalkan konternya. Jika tidak ada dukungan dari mereka, maka toko kecantikan utama kita hanya akan ada dalam nama saja. Ren Yurou bertanya dengan cemas. Zhang Chunqin mendengus dingin, memukul dadanya dan berkata, lupakan, saya tahu ini akan menjadi seperti ini. Sepertinya saya, Zhang Chunqin, ditakdirkan untuk tidak dapat mengatur karir saya dalam hidup ini. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan melakukannya aman dan sehat, tapi sekarang tiba-tiba aku bertemu Sun Yuhuan keluar. Hei, apa yang terjadi padaku di kehidupanku sebelumnya, menemui hal seperti itu. Tidak peduli bagaimana Ren Yurou mencoba membujuknya, dia mengabaikannya begitu saja. Di saat yang sama, dia tidak tahan dengan sinisme dari para tamu di sekitarnya, dia merasa permintaan maaf pun tidak ada artinya, jadi dia berencana untuk berbalik dan pergi. Adapun pembukaan toko kecantikan ini, dalam pikirannya saat ini, itu menjadi omong kosong. Setelah menghubungi Nona Gu kembali, dia berencana melepas baju besinya dan kembali bekerja. Dia hanya akan menjalankan salon kecantikan dengan baik mulai sekarang. Dia tidak akan pernah memikirkan hal lain di masa depan dan dia tidak memiliki kemampuan. Meski suaminya sembuh, pada akhirnya dia hanya seorang pengecut. Meskipun Yurou memiliki kemampuan tertentu, restoran hotpot baru saja dibuka, dan dia tidak tahu bagaimana masa depan. Adapun Ye Tianzong ini, dia bukan orang bodoh, dialah orang bodoh. Anda benar-benar percaya padanya, hei. Putriku adalah bunga kota. Dia tidak menemukan suami yang bisa menunggangi naga, tapi dia benar-benar membawa pria seperti itu kembali. Sungguh dosa, sungguh dosa. Jangan khawatir, istriku. Aku mengetahuinya dengan baik. Ye Tianzong menghiburnya. Saya melihat waktu dan melihat masih ada 5 menit lagi hingga 15 menit. Helikopternya cepat, dan Gu sedang melakukan sesuatu, dia sangat lega. Sekarang, saya hanya perlu menunda waktu. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah maju, memandang Sun Yuhuan yang berpuas diri, dan berkata sambil tersenyum, Bos Sun, Anda melakukan ini karena Anda berharap mendapatkan toko kecantikan utama. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa kami telah merobek wajah Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Mungkin Anda tidak akan berakhir terlalu buruk, jika tidak, Anda akan hancur, semuanya ringan, dan kemungkinan besar Anda akan duduk di penjara. Artinya, tahun-tahun ini, semua yang telah kamu selamatkan dengan susah payah akan sia-sia. Ye Tianzong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Suaranya pun bertambah, yang terdengar di telinga semua orang, terasa berkabut dan bingung. Hahaha.
Ketika mendengar kata-kata Ye Tianzong, Sun Yuhuan tidak bisa menahan tawa. Melihat Ye Tianzong, dia merasa bodoh seperti orang bodoh dan berkata, sekarang sudah berakhir, dan saya tidak mau, tetapi Anda memaksa saya untuk melakukannya. Tidak masalah, sekarang jika saja tidak bisa mendapatkan grup rias kecantikan ini, saya bisa mendapatkannya nanti. Tapi ibumu, dan kamu serta suamimu akan menjadi bahan tertawaan orang lain di masa depan. Tidak ada ketulusan di semuanya. Tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di Linceng. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa selain toko kecantikan ini, bahkan restoran hotpot Anda juga akan menderita. Kata yang bagus. Kata-kata Bos Sun memang itulah yang ingin kami sampaikan. Jangan bilang kamu tidak bisa membuka toko kecantikan kecil. Bahkan restoran hotpotmu, dan bahkan toko manapun yang kamu buka di masa depan, akan diboikot oleh kami. Selama kami di sini, kamu bahkan tidak bisa memikirkan tempat manapun untuk berdiri. Bos Sun, Anda masih menjadi presiden kamar dagang kami, dan yang dimaksud presiden adalah yang kami maksud. Semua tamu lainnya berbicara dengan tegas. Dengarkan ini. Ren Yurou tampak semakin cemas, dan Zhang Chunqin hampir jatuh ke tanah. Ye Tianzong, sebaliknya, menarik napas dalam-dalam. Bukan untuk takut, tapi untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Tak heran, meski para tamu ini telah bekerja sama dengan Sun Yuhuan, mereka tidak segan-segan mengikuti jejaknya. Namun, sekarang kedengarannya hal itu terjadi karena Sun Yuhuan adalah presiden kamar dagang di kota Linceng. Ye Tianzong selalu mengingat posisi ini. Yang paling penting adalah memberi gelar pada orang tua itu. Jika dia bisa menjadi ketua kamar dagang di Linceng, akan sangat membantu untuk mengambil alih grup Ren di masa depan. Jadi begitu. Namun, Bos Sun, tahukah Anda bahwa banyak barang di tangan Anda ada di tangan saya? Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau jika ada skandal orang lain, jadi kami tidak akan tahu tentang skandalmu. Ye Tianzong tahu bahwa Sun Yuhuan sudah mengetahuinya. Tidak ada niat menggunakan titik lemah ini untuk menahan Sun Yuhuan, tapi saya hanya berharap Nona Gu bisa kembali secepatnya, dan semuanya bisa dihindari dengan lancar. Lagi pula, panen yang tidak terduga, bahkan jika Anda mendapatkan presiden kamar dagang, maka Anda bisa mendapatkannya bersama-sama. Oh, apakah ada yang memalukan tentang Tuan Sun? Tidak mungkin, ini sangat ramai. Apa yang terjadi? Pertandingan hari ini sepertinya semakin menarik. Semua tamu tampak penasaran. Dan Sun Yuhuan tahu betul bahwa dia menyelesaikan hal-hal yang Ye Tianzong tunjukkan satu persatu selama bola balik. Akibatnya, semua orang merasa bahwa Ye Tianzong berada di akhir kekuatannya dan hanya mempermainkan dirinya sendiri. Dan sampai akhir. Oke, ayo kita semua pergi. Jika mereka ingin membuka toko ini, itu urusan mereka. Dan bagi kami, sebagai tamu, berada di sini hari ini adalah sebuah penghinaan. Kebetulan nanti aku akan membuka toko kecantikan. Kalau waktunya tiba, aku masih membutuhkan bantuanmu. Setelah melihat bahwa semua pelanggan telah memerintahkan orang-orangnya untuk membatalkan konter dan mengungsi satu demi satu, dan toko kecantikan telah menjadi rak kosong, Sun Yuhuan merasa puas dan melambai, dan semua orang mengikuti dan pergi. Keranjang bunga yang datang untuk memberi selamat semuanya diambil. Suasana yang tadinya semarak langsung berubah menjadi tak bernyawa. Pembukaan yang disebut menjadi lelucon dalam sekejap. Celepuk. Jatuh ke tanah. Zhang Chunqin sangat marah. Kini, ia tidak hanya kehilangan kelompok kecantikan, tetapi juga kehilangan martabatnya sebagai manusia. Karena ditentang oleh banyak bos yang berkuasa, saya khawatir salon kecantikan tidak akan bisa maju. Dan Sun Yuhuan memang mengatakan hal seperti itu, karena dia berusaha memaksakan dirinya ke jalan buntu. Namun, dia tidak menjelaskan secara langsung soal keadaan vegetatif saat itu, yang bisa dianggap menyelamatkan mukanya. Mama. Ren Yurou bergegas membantunya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, Bu, perusahaan ini tidak akan dibuka sampai dibuka. Ini bukan masalah besar. Saya masih memiliki restoran hotpot, dan Anda memiliki salon kecantikan. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Sebelum Ren Yurou sempat menyelesaikan kata-katanya, Sun Yuhuan, yang telah berjalan ke pintu, tiba-tiba berbalik dan berkata, kamu masih memiliki sesuatu yang memalukan. Aku tidak mengatakannya untuk memberimu muka. Lalu aku akan memberimu wajah, dan sebaiknya kamu melakukan hal yang sama. Sadarlah, berikan aku restoran hotpot dan salon kecantikan, tahu. Bersambung.